Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Tes Kreativitas dalam Bimbingan dan Konseling. Oke, di kelompok 9 ini kami ada 3 anggota. Yang pertama saya, Yusuf Tafadli Pisawal, dan rekan saya Gita Adelia Safira dan Berta Risalia. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian kreativitas. Pengertian kreativitas ini menurut KBBI berasal dari kata dasar kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu, sedangkan kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang kedua, pengertian kreativitas menurut Santrok, menurut para ahli. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir dalam cara yang baru dan tidak bisa serta menghasilkan pemecahan masalah yang unik. Kemudian tujuan tes kreativitas. Satu, identifikasi anak berbakat kreatif. Identifikasi ini bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dalam seleksi ini sebaiknya menggunakan dua cara, yaitu satu dengan tes kreativitas, dua penilaian guru. Yang kedua, penelitian. Tujuan penelitian untuk membantu kita memahami perkembangan kreatif. Nilai tes ini dapat digunakan dengan dua cara, yaitu satu, mengidentifikasi dan membandingkan orang kreatif dengan orang-orang pada umumnya. Yang kedua, penilaian dampak pelatihan kreatif terhadap peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga, konseling. Tes kreativitas dapat digunakan untuk bimbingan dan konseling. Konselor atau psikolog memerlukan informasi mengenai seorang siswa yang dikirim karena problem sikap atau masalah lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gita Adelia Safira. Baik, terima kasih untuk rekan saya Yusuf Tafadli Fisyawal. Di sini saya Gita Adelia Safira akan melanjutkan materi tentang manfaat tes kreativitas dan macam-macam tes kreativitas. Manfaat tes kreativitas adalah untuk mengukur kemampuan berpikir secara divergen dengan membedakan aspek berupa kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan kerincian dalam berpikir secara divergen. Karena sesungguhnya kemampuan berpikir setiap individu itu berbeda-beda. Jadi, manfaat tes kreativitas untuk sekolah adalah mempermudah guru atau pihak terkait untuk memahami kemampuan berpikir divergen yang dimiliki setiap muridnya, memberikan stimulus yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, untuk macam-macam tes kreativitas dibagi menjadi dua macam, yaitu tes kreativitas verbal dan tes kreativitas figural. Tes kreativitas verbal itu pertama kali di Indonesia pada tahun 1977. Tes ini terdiri dari 6 subtes yang semuanya mengukur dimensi operasi berpikir divergen dengan dimensi konten verbal, tetapi masing-masing berbeda dalam dimensi produk. Selanjutnya adalah tes kemampuan figural. Tes kemampuan figural ini adalah adaptasi dari cycle test yang dibuat oleh Torres. Tes kreativitas figural atau TKF ini pertama kali di Indonesia digunakan oleh Menander juga pada tahun 1977. Tes kreativitas figural ini memiliki pengertian sebagai kemampuan untuk membentuk kombinasi-kombinasi dari unsur-unsur yang diberikan yang tercermin dari kelancaran, kelenturan, originalitas dalam memberi gagasan, serta kemampuan untuk mengembangkan, merinci, dan memperkaya elaborasi suatu gagasan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Berta Risalia. Di sini saya, Mirta Risalia, akan melanjutkan pembacaan materi dari Mbak Gita, yakni pengadministrasian tes kreativitas. Cara pengadministrasian tes kreativitas ini ada 3, yakni tahap persiapan, akomodasi, dan prosedur testing. Di tahap persiapan ada 3 langkah. Yang pertama, menyiapkan buku tes untuk testi. Yang kedua, menyiapkan 1 lembar kertas jawaban untuk testi. Yang ketiga, menyiapkan soal yang cukup besar sehingga dapat dilihat oleh testi. Di akomodasi itu ada 2 langkah, yakni yang pertama, testi duduk rileks dan tidak berdekatan satu sama lain.
Yang kedua, selamat berlangsungnya testi tidak boleh terganggu oleh tester atau penguji. Di tahap testing, di prosedur testing ada 6 langkah. Yang pertama, testing mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Yang kedua, tester membagikan lembar jawaban. Yang ketiga, testi diminta untuk mengisi data identitas. Yang keempat, memberikan instruksi pada testi untuk tidak membuka buku tes sebelum ada perintah. Yang kelima, membagikan buku tes kepada testi. Yang keenam, tester menjelaskan cara pengisian lembar jawaban kepada testi. Lalu, materi selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadministrasian tes. Yang pertama, keseragaman. Yang kedua, pengenalan tes yang digunakan. Yang ketiga, pengaturan fisik. Yang keempat, waktu. Yang kelima, pemberian petunjuk. Yang keenam, penciptaan rapot. Yang ketujuh, pemberian waktu. Yang kedelapan, reaksi terhadap testi. Yang kesembilan, penerkaan jawaban tes testi. Yang ke-10, pengenalan kebutuhan atau motivasi testi. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Kami dari kelompok 9 mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.